Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami tentang kapitalisasi dan struktur modal yang beranggotakan saya sendiri Fajar Absudianto dengan NIM 115. Saya Justina Borusibrian dengan NIM 116. Saya Leo dengan NIM 117. Oke, untuk materi yang pertama, skip coba. Nah, kapitalisasi dan struktur modal. Geser. Nah, untuk materi pertama itu kapitalisasi versus struktur modal. Jadi kapitalisasi itu merujuk pada jumlah securities yang beredar dalam bentuk modal, saham, stok kapital, dan obligasi atau long term bond yang ada di dalam perusahaan. Jadi, sementara struktur modal atau kapital struktur itu adalah perimbangan, perimbangan atau perbandingan antara modal saham, stok kapital, dan obligasi long term bond yang ada di dalam perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kapitalisasi merujuk pada pengertian kuantitatif, sedangkan struktur modal merujuk pada pengertian kualitatif. Sebagai contoh, di sini ada saham biasa serta obligasi. Nominalnya yaitu 50 juta dengan obligasinya juga 50 juta. Coba geser ke atas di kapitalisasi struktur pengertiannya. Nah, kapitalisasi itu adalah jumlah modal yang terikat pada perusahaan yang meliputi hutang jangka panjang dan MS. Dalam hal ini jumlah hutang obligasi senilai 50 juta dan jumlah modal sendiri saham biasa itu senilai 50 juta. Total kapitalisasi senilai 100 juta. Terus untuk struktur modalnya itu perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Dalam hal ini 50% hutang obligasi berbanding 50% modal sendiri saham biasa. Jadi misal saham biasanya itu 70 juta. Dia dibagi dengan 100 juta itu nanti hasilnya persenannya itu berubah jadi 70%. Terus obligasinya juga sama. Untuk menentukan persenannya itu juga seperti itu. Misal obligasinya itu 30 juta dibagi dengan 100 juta itu nanti hasilnya 30%. Jadi nanti di total tuh mereka berdua itu dapat di 100%. Geser lagi. Lanjut. Terus di sini ada teori-teori kapitalisasi. Yang pertama itu teori kapitalisasi berdasarkan laba. The earning theory of capitalization. Nilai suatu perusahaan itu bisa ditentukan berdasarkan pendapatan yang diperoleh per tahunnya, dikalikan dengan multiplier tertentu. Contoh soal, misalnya PTM adalah sebuah perusahaan baru meramalkan bahwa laba bersih tahunan sebesar 200 juta. Sementara perusahaan-perusahaan yang lain dalam industri yang sama mampu mendapatkan tingkat keuntungan 20% dan investasi yang tertanam, maka kapitalisasi PTM menjadi ramalan rata-rata laba per bersih tahunan dikali multiplier. Jadi 200 juta itu dikalikan dengan 100% dibagi 20%. Maka hasilnya nanti 1 M. Itu bisa jadi kita ganti contoh misal eh, ramalan rata-rata laba bersih tahunannya itu di angka 100. Terus dikalikan dengan 100% itu udah dari rumus dibagi dengan 20%. Jadi hasilnya nanti dia itu 500 juta. 500 juta nggak sih? Wait, bentar. Misal dari 100 juta ini dikalikan dengan 100% dibagi 20. Nah, benar, 500 juta. Terus, teori kapitalisasi ini berdasarkan laba dapat digunakan untuk menentukan nilai perusahaan.
karena nilai perusahaan terkait langsung dengan kapitalisasi laba, earning capacity. Tetapi teori kapitalisasi berdasarkan laba memiliki kerumitan tersendiri dalam perhitungannya. Karena meramalkan laba bersih, bagi perusahaan baru cukup sulit. Sehingga kesalahan dalam meramalkan laba dapat menyebabkan terjadinya masalah overcapitalization atau undercapitalization. Lanjut. Nah, terus untuk teori yang kedua itu teori kapitalisasi berdasarkan biaya, the cost theory of capitalization. Nilai suatu perusahaan ditentukan berdasarkan pada cost dari fixed capital yang digunakan di dalam perusahaan, biaya mendirikan perusahaan, jumlah modal kerja yang dibutuhkan, dan lain-lain. Jadi menurut teori ini kapitalisasi harus didasarkan pada cost yang telah dikeluarkan. Misal, jika suatu perusahaan memiliki aktiva tetap senilai 200 juta, modal kerja sendiri 100 juta, dan biaya mendirikan perusahaan senilai 400 juta, maka jumlah kapitalisasi menurut teori kapitalisasi berdasarkan biaya adalah sebesar 700 juta. Jadi, dari 200 juta itu ditambahkan dengan 100 juta, itu 300. Terus ditambahkan dengan 400, 700. Begitupun nanti kita ganti ke contoh yang berbeda. Misalkan di aktivanya itu tetap aktiva tetapnya itu senilai misalkan kita 500. Terus modal kerjanya itu misal senilai itu 200. Itu udah 700 dan untuk biaya mendirikan perusahaannya itu senilai 300. Maka dari 500 ditambahkan dengan 300 ditambah 200 tadi maka hasilnya adalah 1 M. Terusan teori kapitalisasi berdasarkan biaya berguna untuk menentukan berapa jumlah dana yang harus dicari to be raised. Tetapi teori kapitalisasi berdasarkan biaya tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan lebih banyak ditentukan oleh kapasitas laba, earning capacity. Juga kemungkinan aktiva diperoleh pada harga tertinggi atau terlalu tinggi, ataupun sudah habis umur ekonomisnya, tetapi masih dihitung dalam kapitalisasi berdasarkan biaya. Ini kemudian yang sering menjadi masalah overcapitalization atau undercapitalization. Selanjutnya, hmm. Untuk penjelasan sendiri overcapitalization itu adalah suatu kondisi di mana laba tahunan itu perusahaan tidak cukup untuk mendapatkan fair rate of return dari jumlah modal yang diinvestasikan atau average rate of return di bawah fair rate of return atau jumlah nilai securities yang tercantum di neraca pada nilai nominalnya lebih besar dibandingkan nilai realnya atau harga pasarnya. Terus untuk penjelasan dari undercapitalization, yaitu undercapitalization suatu kondisi di mana average rate of return perusahaan lebih tinggi dari fair rate of return dari perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama atau jumlah nilai securities yang tercantum di neraca atau pada nilai nominalnya lebih kecil dibandingkan nilai realnya atau harga pasarnya. Intinya adalah perusahaan menyamakan average ROR perusahaan yang over maupun under capitalization dengan fair ROR dalam industri di mana perusahaan itu berada. Bila overcapitalization, adanya overcapitalization terhadap asetnya, maka caranya adalah dengan yang pertama, menaikkan nilai real saham atau nilai pasar. Yang kedua, mengurangi jumlah lembar saham beredar, reserve spills atau repurchase of stock. Terus, bila adanya undercapitalization terhadap asetnya, maka caranya adalah dengan yang pertama, menurunkan nilai real saham atau nilai pasar. Yang kedua, menambah jumlah lembar saham beredar. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal 2.
ada dua perusahaan baru, yaitu PTN dan PTO, yang sedang menyusun kapitalisasinya. Karena masih baru, maka kedua PT tadi belum mempunyai data IT per tahun. Apa sih itu IT? IT adalah earning after tax, atau juga dikenal sebagai laba bersih setelah pajak, atau laba bersih. Yang mereka lakukan adalah menafsirkan laba bersih per tahun dan juga fair ROR. ROR itu adalah rate of return. Dua perusahaan itu kebetulan ada dalam industri yang sama dan skala usahanya juga sama. Nah, di dalam tabel kita mengetahui nih, laba bersih per tahun PTN adalah 2.500 dan PTO 1.500 dan industri 2.000. Sedangkan average rate of return-nya PTN adalah 5% dan PTO 15% serta industri 10%. Kita perlu mencari dulu kapitalisasi industri sebelum mencari kapitalisasi PTN dan PTO. Kapitalisasi industri berdasarkan earning adalah 100% dibagi 10% dikali 2.000, hasilnya 20.000. Dari mana sih dapat 100%? 100% dapat dari rumus kapitalisasinya. Jadi, jika angka 100% hanya cara lain untuk menyatakan keseluruhan satu, ketika ROR atau rate of return dinyatakan dalam bentuk persen, bukan desimal. Nah, selanjutnya kita mencari kapitalisasi PTN. Nah, sama seperti tadi, yaitu 100% dibagi 5% dikali 2.500. Nah, hasilnya adalah 50.000. PTN mengalami overcapitalization karena kapitalisasinya lebih besar dari kapitalisasi industri sebesar 20.000. Selanjutnya kapitalisasi PTO berdasarkan earning yaitu 100% dibagi 15% dikali 1.500 sama dengan hasilnya yaitu 10.000. Nah, PTO ini mengalami undercapitalization karena kapitalisasinya lebih kecil dari kapitalisasi industri sebesar 20.000. Selanjutnya, setelah kita mengetahui PTN dan PTO mengalami over dan undercapitalization, kita mengetahui nih gimana sebenarnya seharusnya agar mereka tidak mengalami over dan under. Yang pertama, PTN mengalami overcapitalization karena menilai terlalu tinggi rata-rata IT-nya atau laba bersihnya sebesar 2.500 yang seharusnya hanya 2.000 dan menilai terlalu terlalu rendah rate of return sebesar 5% yang seharusnya adalah 10%. Sedangkan PTO mengalami undercapitalization karena menilai terlalu rendah rata-rata laba bersih sebesar 1.500 yang seharusnya 2.000 dan menilai terlalu tinggi rate of return senilai 15% yang seharusnya hanya 10%. Nah, ingat bahwa kapitalisasi adalah jumlah nilai akuntansi atau nilai buku dari keseluruhan modal yang selalu atau secara ajak tetap dan terus-menerus digunakan atau dikerjakan di dalam perusahaan dalam bentuk modal saham, surplus, dan hutang jangka panjang. Jadi, kapitalisasi buku nilai pasar modal yang digunakan perusahaan sehingga jika terjadi over atau under capitalization, maka yang dimodifikasi bukan nilai buku modal yang digunakan oleh perusahaan, tetapi nilai pasar modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, kembali ke contoh soal 2. Kapitalisasi PTN berdasarkan earning adalah 50.000. Ini merupakan nilai buku modal PTN. Kapitalisasi industri berdasarkan earning adalah 20.000. Ini dapat dianggap sebagai nilai pasar modal PTN dan PTO. Sedangkan kapitalisasi PTO berdasarkan earning adalah 10.000. Ini merupakan nilai buku modal PTO. Nah,
untuk mengatasi nih over dan under capitalization, maka PTN harus menaikkan nilai pasar modalnya agar nilai real modal perusahaan naik mendekati atau sama dengan nilai nominal atau nilai buku besar senilai 50.000. Jika diasumsikan semua modal PTN adalah dalam bentuk saham biasa, maka PTN harus menaikkan harga pasar sahamnya. Caranya dengan reverse spills dan repurchase of stock. Nah, yang kedua untuk mengatasi under. Sebenarnya under ya teman-teman, bukan over. Nah, under capitalization. Maka PTO harus menurunkan nilai pasar modal agar nilai modal perusahaan naik mendekati atau sama dengan nominal dan atau nilai buku besar senilai 10.000. Jika diasumsikan semua modal PTO adalah dalam bentuk saham biasa, maka PTO harus menurunkan harga pasar sahamnya dengan cara stock splits atau stock dividend. Nah, selanjutnya adalah struktur modal optimal atau optimal capital struktur. Struktur modal optimal atau optimal capital struktur adalah keseimbangan yang optimal antara modal yang berasal dari hutang dan yang berasal dari jumlah saham. Ada dua nih macam metode pengukuran struktur modal optimal, yaitu yang pertama, struktur modal optimal berdasarkan aturan finansial konservatif yang dinyatakan bahwa struktur modal yang optimal adalah jika jumlah atau proporsi hutang tidak lebih besar dari jumlah atau proporsi modal sendiri. Yang kedua, struktur modal optimal berdasarkan konsep cost of capital yang menyatakan bahwa struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal rata-rata atau average cost of capital. Lalu berikutnya ada gambar yang menjelaskan tentang rumus dasar untuk menghitung biaya modal atau cost of capital, yaitu bagaimana perusahaan menentukan biaya rata-rata dari semua sumber pendanaannya atau modal sendiri dan utang. Nah, lalu tujuannya itu modal sendiri atau ekuitas itu berasal dari pemilik, terus utang atau debt itu kan berasal dari pinjaman atau obligasi. Karena keduanya memiliki biaya, maka perusahaan harus menghitung biaya modal keseluruhan, yaitu weighted average cost of capital atau WACC. Nah, lalu penjelasan rumus yang pertama, ada rumus biaya modal hutang atau KD. Jadi rumus itu KD sama dengan F per B, di mana F sendiri adalah beban bunga tahunan, lalu B adalah nilai pasar hutang beredar. Ini menunjukkan berapa besar biaya bunga tahunan dibandingkan nilai pasar hutangnya. Lalu contohnya misal bunganya 10 juta, nilai obligasi 58,8 juta, maka KD-nya itu sama dengan 10 juta per 58.823.529 rupiah, hasilnya adalah 17%. Yang kedua adalah rumus biaya modal hutang setelah pajak atau KI. Rumusnya sendiri adalah KI sama dengan KD dalam kurung 1 min T. Nah, T itu adalah tarif pajak perusahaan. Karena bunga utang bisa dikurangi dari pajak, maka biaya efektif utang jadi lebih kecil setelah pajak. Misal pajaknya itu 25%. Nah, KI-nya sama dengan KD ya, pakai yang tadi 17% dalam kurung 1 dikurangin T, T-nya adalah 0,25 sama dengan 12,75%. Lalu rumus ketiga adalah rumus untuk mencari biaya modal sendiri atau KE. Nah, KE sama dengan E per S. E sendiri adalah EAT atau laba bersih untuk pemegang saham. Terus S-nya itu nilai pasar saham atau ekuitas. Nah, ini tuh gambarin tingkat
pengembalian yang diharapkan pemegang saham. Misal laba 20 juta nih. Nah, nilai pasar saham 90,9 juta. Terus KE sama dengan 20 juta per 90 juta 909,91 rupiah, yang hasilnya adalah 22 juta 22%. Lalu rumus 4, biaya modal keseluruhan atau KO. Keterangannya adalah KO itu sama dengan O per V. Terus O itu apa sih? O itu adalah EBIT, laba sebelum bunga dan pajak. Terus V-nya itu nilai pasar perusahaan. Nah, ini menunjukkan kalau tingkat keuntungan yang dihasilkan dari seluruh modal perusahaan itu atau utang plus ekuitas. Terus rumus 5, ini ada rumus untuk mencari nilai pasar total perusahaan. Itu rumusnya sendiri adalah V sama dengan B ditambah S. B nya itu nilai pasar utang, S nya adalah nilai pasar saham. Nah, terus yang terakhir tuh ada rumus gabungan BACC. Karena V sama dengan B ditambah S, maka rumus K atau K0 itu bisa ditulis sebagai KO sama dengan KD dalam kurung B per V ditambah KE dalam kurung S per V. Artinya tuh bagian utang dan ekuitas masing-masing punya bobot dalam total pendanaan. Nah, semakin besar porsi utangnya, maka semakin besar juga pengaruh KD terhadap KO. Semakin besar porsi modal sendiri, maka semakin besar pengaruh KE terhadap KO juga. Terus slide selanjutnya ada contoh soal 3. Misalnya PTP punya struktur modal 100%. Modal sendiri. Semua modal dalam bentuk saham biasa berjumlah 100.000 lembar. Nominal per lembar saham adalah Rp1.000, sehingga nilai kapitalisasinya adalah 100 juta rupiah. Nilai pasar saham per lembarnya adalah Rp1.500. EBIT adalah sebesar 30 juta rupiah. Asumsi tingkat pajak 0%. Nah, terus ini kan ada keterangannya nih totalnya. Nah, ini cara rumusnya nih buat nyarinya. Jadi kan yang keterangan di soalnya itu EBIT-nya 30 juta rupiah, bunganya 0. Nah, terus karena 0 sehingga EBT-nya 30 juta rupiah. Pajaknya juga 0. Nah, maka hitungnya KE sama dengan E per S buat nyari biaya modal sendiri. Nah, ini KE. E nya kan tadi EAT atau laba bersih. Nah, karena nggak ada bunga dan pajak, EAT sama EBIT nya itu sama-sama 30 juta. Terus S nya itu nilai pasar saham itu 150 juta. Jadi 30 juta per 150 juta hasilnya 20%, 0,2 atau 20%. Harus dalam bentuk persen. Artinya biaya modal sendiri itu 20%, sehingga pemegang saham mengharapkan tingkat pengembalian atau return sebesar 20% dari investasinya. Terus rumus mencari K0 atau KO. Karena tidak ada hutang, maka B sama dengan 0. Terus rumusnya jadinya K0 sama dengan KD dalam kurung B per V ditambah KE S per V sama dengan 0 dalam kurung 0 per 150 juta ditambah 0,2 150 juta per 150 juta. Nah, hasilnya ini 20%. Jadi biaya modal keseluruhannya adalah 20%, sama dengan KE nya tadi, soalnya seluruh dana berasal dari modal sendiri. Nah, terus contoh soal 4.
soalnya itu masih kayak terikat sama contoh soal 3. Misalnya PTP akan mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang jangka panjang. Nah, dalam hal ini obligasi bernominal Rp1.000 per lembar dan dijual sebesar nilai nominalnya, maka perusahaan akan menjadi lebih berisiko sehingga KE pasti akan naik. Konsekuensi lainnya adalah timbulnya biaya modal obligasi. Katakanlah dengan kebijakan ini maka KD adalah 17%. Pembayaran bunga per tahun adalah 10 juta dan KE menjadi 22%. EBIT diasumsikan tetap setelah kebijakan baru ini dilaksanakan. Maka biaya modal PTP setelah kebijakan baru ini adalah sebagai berikut. Nah, itu jadi intinya kayak pas waktu di soal 3 tadi kan perusahaan tuh nggak punya utang, seluruh pendanaan itu dari modal sendiri, terus biaya modal seluruhnya tadi itu 20% kan. Nah, sekarang PTP itu mengganti sebagian modal sendiri dengan utang jangka panjang atau obligasi. Karena memiliki utang, otomatis risiko keuangannya juga meningkat. Biaya modal sendiri naik nih dari 20% ke 22%. Timbul biaya bunga dari obligasi, maka biaya modal utang sebesar 17%. Asumsinya ini berarti EBIT tetap 30 juta dan pajaknya 0%. Nah, terus cara ngitungnya, nilai pasar modal sendiri atau S sama dengan E per KE sama dengan 20 juta per 22%. Hasilnya 90 juta 90.991 rupiah. Itu artinya berarti nilai pasar ekuitas perusahaan sekarang adalah sekitar 90,9 juta lah, 90,9 juta sekian. Terus kita yang kedua nyari nilai pasar hutang. Rumusnya itu B sama dengan F per KD. F nya kan di atas itu pembayarannya 10 juta. 10 juta per 17% sama dengan 58.823.529 rupiah. Itu berarti nilai pasar obligasi atau utang perusahaan sebesar 68,8 juta. Terus total nilai perusahaan atau fee itu tadi rumusnya V sama dengan S ditambah B sama dengan 90.909.091 rupiah ditambah 58.823.529 rupiah. Hasilnya 149.732.620 rupiah. Terus yang terakhir itu biaya modal keseluruhan. Nah, ini rumusnya K sama dengan KD dalam kurung B per V ditambah KE S per V. Nah, ini 0,17 dalam kurung 58 juta sekian per 149 juta sekian ditambah 0,22 KI nya tadi ditambah S 90 juta sekian per V 149 juta sekian sama dengan 20,04%. Nah, ini kesimpulannya, dengan kebijakan baru ini ternyata biaya modal perusahaan naik walaupun relatif kecil dari 20% menjadi 20,04% yang sangat kelihatan berubah. Hanyalah struktur modalnya sebagai berikut. Nah, lembar saham yang diganti dengan hutang, karena ini tadi perusahaan mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang atau obligasi. Nah, nilai hutang yang diterbitkan itu sebesar 58.823.529 rupiah. Nah, semisal satu lembar saham atau obligasi nominalnya 1.000, maka tinggal dibagi 1.000 sehingga hasilnya 58.824 lembar. Itu artinya perusahaan menarik kembali atau buyback 58.824 lembar saham lalu diganti sama obligasi sejumlah sama 58.824 lembar.
Nah, terus lembar saham yang beredar sekarang itu 100.000 lembar dikurangi 58.824 lembar. 58.824 lembar itu obligasi yang tadi. Nah, jadi hasilnya 47.176 lembar. Terus nilai pasar per lembar saham menjadi, nah karena tadi total nilai pasar ekuitas kan ada kebijakan baru, jadi 90 juta sekian, yang rumusnya tadi itu S sama dengan E per KE. Nah, jadi 90.991 rupiah per 47.176 lembar, maka hasilnya itu 2.208, naik yang dari 1.500 menjadi 2.208. Itu menunjukkan bahwa struktur modal baru memberikan keuntungan bagi pemegang saham karena laba per lembar saham meningkat. Jumlah saham berkurang tapi laba tetap. Nah, walau biaya modalnya naik sedikit dari 20% ke 20,04%, harga sahamnya kan tetap naik cukup signifikan lah karena efek leverage. Terus nomor 4, nilai pasar lembar obligasi. Nah, 58.823.529 rupiah. Itu kan jumlah obligasinya 58.824 lembar. Maka itu dibagi aja nilai pasar obligasi per jumlah obligasinya tadi, hasilnya 1.000 rupiah, sama dengan nilai nominal. Jadi kesimpulannya itu kayak biaya modal keseluruhan, misal biaya modal keseluruhan naik sedikit, risiko finansialnya juga meningkat. Pokoknya naik, enggak harus naik sedikit. Terus harga saham naik, itu berarti karena laba tetap dibagi saham lebih sedikit. Struktur modal baru lebih efisien walau berisiko sedikit lebih tinggi. Terus nilai perusahaan hampir tidak berubah, kurang lebih sekitar 150 juta kan tadi, 149 juta sekian. Sesuai teori Madi Giuliani dan Miller bahwa tanpa pajak, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Cukup sekian, terima kasih.